Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Iksa Tristanti dari Prodi S1 Teknik Mesin Rombel A Universitas Tidar dengan NPM 22205020038. Di sini saya akan meresum materi acara LKMMPD dengan tema mahasiswa yang unggul, mandiri, dan bertanggung jawab. Pemateri 1 adalah Kak Deni Irawan, mahasiswa sebagai pembelajar yang lincah dan tangguh. Berpikir kritis. Proses berpikir seseorang dengan kemampuan untuk menganalisis, menyimpulkan, menyusun ide, mengevaluasi, dan mencari solusi dari permasalahan. Tahap-tahap berpikir kritis. Fokus, reaction, situation. Manfaat berpikir kritis bagi mahasiswa. 1. Membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen. 2. Mengemukakan dan merumuskan pertanyaan dengan jelas. 3. Mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif. 4. Membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat. 5. Membiasakan berpikir terbuka. 6. Mengomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada lainnya. Kesalahan berpikir. Merasa paling benar, terbiasa menyalahkan diri sendiri. Keterampilan berkomunikasi. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan. Types of communication skill. Komunikasi verbal, komunikasi fisik, komunikasi emosional. Mendengar efektif yaitu mendengar dan memahami, mengingat, menafsiran, evaluasi. Materi 2. Kak Yanuar Ramadan, sarjana teknik. Dengan tema kita semua dilahirkan sama. Berada di posisi apa kita sekarang? Balita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa bantuan orang lain. Anak-anak, remaja, dewasa awal atau dewasa akhir. Jangan khawatir kegagalan, bahagia, kesuksesan, senang, kesempatan. Kita semua sama. Bagaimana bisa mencapai kesuksesan dan kebahagiaan? Kembanglah dirimu dan yakinlah. Pengembangan diri. Konsep diri ialah pandangan dan perasaan terhadap diri sendiri. 1. Ketahuilah kekurangan dan kelebihan diri. 2. Pastikan visi misi hidupmu. 3. Ketahuilah keinginan dan lakukan yang terbaik atau kau akan musnah tak berguna dalam dunia. 4. Mengenal diri sendiri. 5. Tahu yang harus dilakukan. 6. Lakukan yang sudah kalian tahu. 7. Evaluasi diri. 8. Teruslah berkembang. Konsep evaluasi diri. Jadilah manusia yang senantiasa melihat ke dalam diri sendiri untuk menjadikan dirinya yang terbaik. Jangan defensif, antikritik, berkemauan kuat, banyak mendengar. Ekspektasi dan realita. Tak semua berakhir bahagia dan tak semua berakhir tragis. Keinginan, harapan, atau keinginan akan sesuatu, tantangan, hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemauan mengatasi masalah. Materi ketiga, Kak Fatih Naf'an Ardiansyah, dengan tema etika organisasi. Dalam menjalankan organisasi, perlu adanya seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap orang atau anggota di sebuah kelompok atau masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang disebut etika organisasi, dan biasanya sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Etika organisasi di jurusan teknik mesin yaitu
Budaya 5S. Senyum, sapa, salam, sopan santun. Solidaritas, loyalitas, tanggung jawab, demokrasi, dan musyawarah. Jujur, rasa hormat satu sama lain. Pemateri keempat, Kak Riki Bagus Pramana. Perumusan gagasan awal dalam administrasi. Suatu proses awal menentukan ide atau hasil pemikiran seseorang atau kelompok untuk merencanakan suatu kegiatan atau program kerja sebelum melangkah lebih jauh ke pelaksanaan kegiatan tersebut. Tujuan 1. Mampu memahami kebutuhan organisasi. 2. Mampu minimalisir kegagalan dengan mengantisipasi hambatan. 3. Mampu mengoptimalkan pemanfaatan peluang yang ada. Sikap dan pola pikir dalam perumusan gagasan awal. 1. Ambisius. Memiliki keyakinan yang teguh. 2. Kreatif. Memikirkan yang menarik, berbeda, dan orisinil. 3. Inovatif, mampu menambahkan aspek kreativitas. Analisis kondisi lingkungan, kegiatan mengamati atau menyelidik keadaan sekitar. Batasan perumusan gagasan awal. 1. Realistis. Memungkinkan atau tidaknya apabila gagasan tersebut dilaksanakan. 2. Spesifik. Harus dapat dijelaskan secara jelas dan spesifik. 3. Skala prioritas. Menentukan gagasan yang genting dari hal yang penting lainnya. Administrasi kesekretariatan. Pelaksanakan administrasi kesekretariatan. 1. Korespondensi. 2. Proposal. 3. Laporan pertanggungjawaban. 4. Notulensi. 5. Pengarsipan dokumen. 6. Pemeliharaan inventaris. Administrasi keuangan. Segala bentuk aktivitas dalam suatu organisasi yang berhubungan dengan kegiatan pengelolaan mengenai finansial keuangan. Pelaksanaan administrasi kepentingan. 1. Pengelolaan uang kas. 2. Pembuatan rencana anggaran biaya. 3. Pengaturan keluar masuknya dana. 4. Pelaksanaan pendataan keuangan organisasi. Pemateri 5 dari organisasi BMFT Universitas Tidar. Mekanisme persidangan. Sidang adalah pertemuan segenap anggota dewan, majelis, atau publik untuk membicarakan suatu hal yang dianggap perlu. Kongres KMFT. Sidang di lingkup keluarga mahasiswa Fakultas Teknik. Sidang umum. Sidang di lingkup prodi. Macam-macam sidang. Ada sidang pleno, sidang komisi, sidang paripurna. Komponen persidangan. Pimpinan sidang atau presidium. Pimpinan sidang 1, presidium 1. Pimpinan sidang 2, presidium 2. Pimpinan sidang 3, presidium 3. Peserta sidang, peserta penuh, peserta peninjau. Kriteria pimpinan sidang. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mempunyai dedikasi, tanggung jawab, dan memelihara nama baik keluarga mahasiswa FT Universitas Tidar. 3. Masih tercatat sebagai mahasiswa aktif Universitas Tidar dan mengikuti persidangan. 4. Bersedia sebagai pimpinan tugas tanggung jawab pemimpin sidang. 5. Pemimpin sidang mempunyai tugas memimpin sidang sesuai dengan tata tertib persidangan. 6. Pemimpin sidang bertanggung jawab atas jalannya persidangan.
Hak dan kewajiban pemimpin sidang. Hak 1. Menghentikan pembicara dan peserta apabila terlalu lama atau keluar dari pembicaraan. 2. Memperingatkan peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan. 3. Mengeluarkan peserta sidang dari ruang sidang apabila mengganggu jalannya persidangan. Kewajiban: membuka dan menutup sidang. 2. Menskors sidang dengan persetujuan peserta sidang. 3. Mengesahkan hasil sidang. Hak peserta sidang: mengajukan dan menolak usul pendapat serta mengajukan dan menjawab pertanyaan yang selanjutnya disebut hak bicara. 2. Memilih dan dipilih, memberi dan menolak pelaksanaan interruption. 3. Interupsi dilakukan dengan mengangkat tangan terlebih dahulu dan berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. 4. Interupsi hanya berlaku selama tidak mengganggu jalannya persidangan. Sekian resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.